maka dia boleh tayamum. Intinya, bila orang itu tidak mendapatkan air atau kesulitan untuk mencari air, atau ada air hanya sedikit, cukup untuk minum, cukup untuk keperluan hewan ternak kita, maka orang ini tidak boleh menggunakan air itu untuk wudhu dan diwajibkan untuk tayamum. Tidak ada batas waktunya, meskipun bertahun-tahun ini diperkenankan. Tayamum boleh selama-lamanya kalau memang tidak memungkinkan wudhu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslimi, tanah yang berdebu itu adalah wudunya orang muslim. Wa in lam yajidil ma'a, jika ia tidak mendapatkan air, asyra sinina 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a, maka apabila ia telah mendapatkan air, falyattaqillaha, maka hendaklah takut atau bertakwa kepada Allah. Wal yumissahu basyaratahu, dan hendaklah menyentuhkan air ke kulitnya. Ini hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang ini tidak mendapatkan air, meskipun 10 tahun, maka 10 tahun ini diperbolehkan hanya untuk bertayamum. Apa ada orang yang 10 tahun tidak mendapatkan air? Lah gak minum lah. Begini Pak, kalau ada air sedikit, air ini hanya cukup untuk minum saja, untuk masak saja, atau air ini hanya cukup untuk minumnya hewan kita dan tidak cukup untuk wudhu, maka kita tidak boleh wudhu dengan air yang ada. Contoh begini, kalau kita mengembalakan binatang di padang pasir atau padang rumput, kita punya air hanya cukup untuk minumnya binatang saja, ya. Terima kasih, ya. Lalu saat itu telah masuk waktu sholat, nah maka kita tidak boleh wudhu menggunakan air yang disiapkan untuk minum binatang ini. Ini tidak boleh. Jadi yang terpenting kelangsungan hidup dulu, dan kita dianjurkan untuk tayamum. Oleh karena itu, mungkin di suatu daerah airnya tidak banyak, hanya cukup untuk masak dan minum kita saja, atau cukup untuk minumnya hewan peliharaan kita saja, dan tidak cukup untuk wudhu, maka orang ini diperkenankan untuk tayamum, ya. Sampai kapan? Tidak ada batas waktunya, sampai nanti ada air. Nah, dalam hadis ini, bila ia telah mendapatkan air, maksudnya airnya cukup
untuk minum, untuk keperluan hewan ternak, maka kita dianjurkan untuk menggunakan air dalam rangka berwudu. Jadi tidak boleh tayamum lagi karena sudah ada air. Atau orang ini ada air tapi sakitnya menaun sampai bertahun-tahun, tidak boleh anggota tubuhnya ini kena air, maka dia boleh tayamum. Intinya, bila orang itu tidak mendapatkan air atau kesulitan untuk mencari air, atau ada air hanya sedikit, cukup untuk minum, cukup untuk keperluan hewan ternak kita, maka orang ini tidak boleh menggunakan air itu untuk wudhu dan diwajibkan untuk tayamum. Tidak ada batas waktunya, meskipun bertahun-tahun ini diperkenankan. Tayamum boleh selama-lamanya kalau memang tidak memungkinkan wudhu, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.